Baiklah, terima kasih kami ucapkan Pak Temi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Bapak Insinyur Helvizar, MSI. Untuk waktu dan layar kami serahkan, Pak Helvizar. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menunggu 1 menit Pak. Pak tadi sedang di menit ya Pak. Pak Helvizar, oke. 1 menit Pak ya. Silakan Pak. Ya, udah. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak bisa didengar suara kami? Alhamdulillah, sangat jelas suaranya. Jelas Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, syukur la ilaha illallah, wa syukur Muhammadan abduhu wa rasulullah, ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri yang kami hormati semua bapak-bapak yang hadir pada forum yang terhormat ini, kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Saya kira dari sisi wajah, kalau saya tidak salah, tidak dapat dekat ekonomi, salah ya, paling itu. Yang lain mohon maaf ini Bapak, belum kenal saya sekaligus salah kenal. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kira ini sebuah kehormatan yang amat sangat luar biasa. Kami diberi kesempatan untuk berbicara pada kesempatan yang bahagia ini. Kami menyambut baik Bapak forum ini karena ini akan sangat mencerahkan kita dan sekaligus bisa membantu kita untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang sangat pelik. Dalam sambutan singkat ini mungkin kami ingin menyampaikan beberapa hal secara highlight saja tentang perkembangan kondisi di UKM dan koperasi di Aceh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sejarah perjalanan ekonomi bangsa kita berhadapan mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Saya kira goncangan ekonomi di beberapa waktu terakhir. Ketika beralih menjadi era reformasi, Bapak dan Ibu sekalian, kita puncak, kita tumbang, dan kemudian pada event itu ternyata anak mudanya pemahaman itu UMKM. UMKM yang kemudian dalam suasana yang pelik itu bisa bertahan dan kemudian menjadi promotor untuk bisa bangkit kembali. Kemudian yang kedua, ketika peristiwa di tahun 2008 mengalami goncangan ekonomi dan UMKM kita juga kemudian bisa bertahan dan tampil kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peristiwa yang terjadi dengan pandemi COVID kita kali ini sudah 2 tahun depan. Ini Bapak dan Ibu saya kira UMKM-nya terkena karena apa? Dua sisi baik demand maupun supply itu lemah. Jadi terpukul di sisi ini, terpukul di sisi ini sehingga UMKM-nya terdampak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi yang seperti ini, kalau kemarin itu kita pernah menjadi anak muda, bisa menjadi faktor sedikit banyak sebagai penyelamat, tapi hari ini memang harus kita selamatkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kasus COVID kita ini mungkin perlu perhatian kita semua, bagaimana kita melihat suasana kita, bahwa kita betul-betul dalam posisi semua melemah. Daya tawar kita melemah, daya dukung kita melemah, kemampuan kita melemah, semua melemah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira perilaku kita pada UMKM kali ini pun Bapak dan Ibu saya kira juga dengan kasus yang sama. Jadi UMKM kita Bapak dan Ibu hari ini barangkali sebagaimana kita ketahui bersama itu terpukul. Terpukul posisi hari ini Bapak dan Ibu sekalian berat sekali. Itu sebabnya barangkali di beberapa waktu yang lalu Kementerian Koperasi UKM kita punya policy di mana diberikan bantuan produktif usaha mikro ya, usaha kecil. Itu ada 2 tahun anggaran Bapak dan Ibu. Tahun pertama itu 2,5
seberapa efektif bantuan yang diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, di satu sisi barangkali harapan kita besar terhadap bantuan dimaksud. Tapi pada bagian yang lain, Bapak dan Ibu, saya kira bantuan yang diberikan itu ketika kami checking ke lapangan, apakah itu peruntukannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kebijakan itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sebagian sesuai, tapi sebagian yang lain, fungsinya itu juga beralih. Itu juga terjadi di lapangan. Karena apa? Dia lebih berfungsi. Sekali lagi saya mohon maaf ini, data kuantitatifnya kita tidak punya, tapi ketika kita mengamati dan mewawancara satu dua, dia berfungsi sebagai social safety net. Karena memang kondisi keadaan pada saat itu pilihannya antara hidup mati. Kalau dia tidak beli beras, barangkali dia tidak makan. Kira-kira seperti itu pilihannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, seberapa efektif bantuan itu barangkali itu perlu kita tinjau ulang lebih dalam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar memberikan gambaran kepada kita betapa tamparan kemarin peristiwa pandemi COVID ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu membuat kawan-kawan kita pelaku UMKM di lapangan itu terpapar berat dan kemudian dalam posisi kira-kira kalau kita ibaratkan sakit sudah di posisi ICCU ya Pak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira memang harus kita mencari berbagai macam cara, berbagai macam treatment yang bisa kita lakukan ya kita Bapak dan Ibu untuk bisa membantu perlakuan kita Bapak dan Ibu sedikit banyak meringankan kawan-kawan pelaku usaha mikro, menengah, kecil dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kami perlu memberikan gambaran kepada kita bahwa kondisi kita UMKM kita di Aceh ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau data yang kami punya ini ada beberapa versi Pak, data kita ini juga belum terlalu valid. Ketika kami berbicara datanya lain, ketika statistik lain, Bapeda lain, nanti di Kementerian Keuangan juga lain, Perdagangan juga lain, kira-kira seperti itu Pak variasinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, setidak-tidaknya database yang kami pegang hari ini yang ada di kami banyak itu. Suara kami bisa didengar Bapak? Tidak begitu jelas Pak Elvija, mungkin bisa lebih dekat lagi ya kami apa mikrofonnya Pak. Baik, kalau saya bicara begini bisa didengar Bapak? Sepertinya bisa. Mudah-mudahan sudah bisa seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, jadi saya coba untuk volumenya lebih keras lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi data di kami Bapak dan Ibu yang kami pegang hari ini sebagai database kita bahwa data UMKM kita secara keseluruhan itu Pak ada 325.000 jumlahnya, 325.000 lebih Pak ya. Kalau kita pilah dia dengan beberapa segmentasi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang terbesar itu mikro. Berapa angka mikro dari 325.000 itu? 291.000 Pak mikro. Berapa jumlah usaha kecil? 30.000 lebih Pak. Berapa usaha menengah? 2.600. Nah, kalau angka 325.000 ini baik dan baik kita itu sebabnya Bapak dan Ibu kami berpegang ini, tapi data di tempat yang lain berbeda. Itu satu dari sisi data Bapak. Jadi kami sedang berusaha untuk bagaimana kemudian menyatukan data ini supaya sama persepsi kita dan seterusnya dan seterusnya. Ada fenomena yang baru Bapak yang perlu kami sampaikan bahwa dengan undang-undang yang baru kita itu Undang-Undang Cipta Kerja PT 2021 yang lalu Bapak dan Ibu sekalian. Semangat kita untuk katakanlah misalnya tagline kita di kementerian itu koperasi itu kita modern. UMKM kita naik kelas, tapi dengan undang-undang yang baru ini jangankan kita mendakikan UMKM ini untuk bisa naik kelas. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian UMKM kita itu downgrade ya Pak, turun kelas. Karena apa parameter pengukuran itu sudah berbeda. Kalau dulu misalnya usaha mikro ya, mikro itu asetnya 50 juta, omsetnya 300 juta, itu mikro. Di atas itu apa? Kecil. Data yang kami sebutkan tadi, kami punya 291 mikro, plus 30.000 sekian itu kecil, dan 2.600 itu menengah. Itu data format lama, Pak. Tapi ketika kita framing dia pada format baru, data itu bergeser ya Pak, dari yang kecil itu menjadi mikro. Jadi tumpukan itu hari ini terjadi di mikro, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya kira fokus mikro ini yang kami diskusikan beberapa kali dengan pihak bahwa ada soal yang sangat serius di sini. Apa soalnya?
beban jumlah mikro kuantitatif itu sangat luar biasa. Tapi supporting yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah pada mikro itu sangat-sangat kecil. Yang terkecil dari semua itu ada di mikro. Kenapa? Mikro itu Bapak Ibu sekalian itu wilayah kerjanya kabupaten kota. Kabupaten kota dana bentukan untuk bagaimana pemberdayaan UMKM itu sangat-sangat kecil. Dukungan itu sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira perlu bahwa kita semua bagaimana kerja usaha ini biar kita ini membuahkan hasil. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu sekalian pada tataran policy kita bisa itu punya kepedulian yang ekstra lebih kira-kira pada mikro ini. Karena apa? Sebagian besar, saya kira hampir 90% kita itu didominasi oleh kawan-kawan pelaku usaha. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini kami akan terus berusaha secara maksimal Bapak dan Ibu. Apa yang bisa kita lakukan, kita akan terus lakukan untuk menangani kawan-kawan yang berada pada posisi baik itu di mikro maupun kawan-kawan yang kemudian sudah satu level sedikit di atas itu, usaha kecil dan menengah yang menjadi kedepannya kita di provinsi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, wilayah kerja kita sebenarnya tidak terlalu besar ketika kita bicara kecil dan menengah. Tapi kami kan tidak bisa berpangku tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mikro itu kemudian kita biarkan tidak bisa. Karena apa? Dalam sejarah kita sebagaimana tadi sebutkan sebelumnya bahwa mereka lah sebenarnya penopang ekonomi kita pada masa-masa sulit yang bisa menghantarkan kemudian kita bisa bangkit kembali. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian yang lain negara kita juga hari ini suka tidak suka topangan utama sumber pembiayaan bangsa dan negara kita Bapak dan Ibu sekalian berangkat dari pajak. Saya kira pajak UMKM ini akan menjadi sesuatu Bapak dan Ibu sekalian ketika kita berpihak dengan baik pada kaum-kaum UMKM. Tapi kondisi perpajakan itu kami tidak tahu, barangkali Pak Kadin Pajak nanti akan bisa menjelaskan betapa UMKM ini barangkali belum terlalu signifikan memberikan kontribusi kepada perpajakan nasional. Sehingga otomatis bahan baku kita untuk menjadi bahan pembangunan, untuk menjadi sumber energi pembangunan dari aspek UMKM-nya relatif masih kecil. Oleh karena itu Bapak dan Ibu suka tidak suka, kita hari ini harus mulai menggarap kawan-kawan pelaku mikro. Pelaku mikro ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kondisinya dalam posisi yang belum bankable. Oleh karena itu skala usahanya juga menjadi persoalan, manajemennya menjadi persoalan, apalagi sistem pembukuan terhadap kaitannya pada aspek perpajakan. Oleh karena itu konteks kaitannya dengan pajak Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa kesan sekilas Bapak ya yang ada di permukaan, kalau pajak itu kesannya dengan dihadap-hadapkan dengan pelaku UMKM yang mikro ini, Bapak mikro bahkan ada ultra mikro di bawah itu, nah barangkali pajak itu menjadi ngomong. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita merubah wajah pajak ini perpajakan menjadi familiar. Kita ingin kemudian bagaimana perpajakan ini menjadi sahabatnya UMKM. UMKM satu sisi perlu memahami bahwa ada kewajiban tertentu yang itu kemudian akan pada gilirannya kembali lagi kepada pembangunan UMKM itu sendiri. Tapi pada bagian yang lain juga kita ingin ada semacam suasana harmonis, suasana yang familiar, suasana yang kekeluargaan sifatnya kaitan dengan perpajakan ini sendiri. Yang pertama barangkali kaitan dengan pajak, kami tidak bicara soal besaran-besaran barangkali sudah ada lainnya. Tapi bagaimana kemudian pajak itu menjadi simpel ya Pak. Rasa-rasanya mohon maaf ini. Kami di pemerintahan saja, saya hari ini sebagai kadis kepada Ibu sekalian, urusan pajak itu sering sekali saya meminta tolong kawan-kawan yang menjadi bendahara. Karena apa? Saya agak pusing juga dengan merumus perpajakan. Rumit ya Pak. Bapak bayangkan ukuran saya dan kawan-kawan yang di pemerintahan ini merasa agak pusing dengan itu. Bagaimana dengan kawan-kawan pelaku UMKM yang itu tadi yang tidak bankable, tidak formal, tidak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu harapan kami kepada itu pajak yang tidak pernah boleh berhenti. Karena apa? Itu menjadi energi kita. Pada bagian yang lain, pajak ketika dihubungkan dengan UMKM ini harus suasananya familiar. Oleh karena itu wajah pajak menurut hemat kami harus wajah yang tidak garang, wajah yang bersahabat kira-kira yang kita harapkan. Menjadi sahabat mereka. Jika ketika UMKM bersahabat dengan pajak, saya kira kolaborasi antar ini akan menjadi sesuatu bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dari segi sistem barangkali perlu
kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira perlu juga dipikirkan. Mungkin ada semacam keringanan tertentu, Bapak dan Ibu, atau ada bagian yang lain. Katakanlah misalnya ada keuntungan dari pajak. Misalnya, kenapa tidak misalnya pajak itu sendiri kemudian memfamiliarkan dirinya dengan UMKM? Ada event yang menghubungkan antara UMKM dengan perpajakan itu sendiri, apapun namanya. Bisa suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan misalnya antara UMKM dan perpajakan. Itu saya kira sebuah wajah baru bagi UMKM ini, kaitannya dengan pajak. Itu akan membuat kemudian kesadaran terhadap pembayaran pajak dan sebagainya. Saya kira akan jauh lebih baik. Sehingga peran serta UMKM kita terhadap perpajakan itu sendiri, saya kira pada akhirnya akan menjadikan sesuatu yang sangat bermakna untuk bangsa dan negara kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal menurut kami sambutan kami terhadap saya kira kami berbahagia bisa diberi kesempatan meskipun tidak cukup tampak tidak bisa sedikit banyak memberi waktu real existing kita hari ini, bagaimana untuk operasian, bagaimana perpajakan terhadap hubungannya dengan UMKM. Kami Bapak dan Ibu sekalian pada bagian yang lain juga perlu tambahan sedikit lagi bahwa UMKM ini jumlahnya akan semakin meningkat Bapak dan Ibu dalam waktu dekat. Karena apa? Yang pertama, ekonomi kita belum terlalu baik dan berkembang. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ada policy barangkali yang terimbas pada kami di daerah. Kami di daerah, tidak di Aceh. Kami tidak paham bagaimana kawan-kawan di daerah lain. Ada aturan main undang-undang Bapak dan Ibu sekalian yang mengharuskan bahwa kawan-kawan yang bekerja di pemerintahan menurut levelnya itu pada status kalau kami istilahnya di Aceh tenaga kontrak. Itu sesuai dengan aturan main itu terakhir di akhir tahun ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya dapat membayangkan Bapak dan Ibu, saya kira saya berikan gambaran saja PNS yang ada di provinsi Aceh di luar guru SMA ya. Terus sekitar 9.000 atau 8.000 sekian. Sementara tenaga kontrak kita yang ada di Aceh ini hampir kalau saya tidak salah 10.000. Bapak bayangkan di akhir tahun ini 10.000 itu berhenti hubungan kerjanya dengan pemerintah daerah. Ada level provinsi Pak. Itu belum di kabupaten kota. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada di lembaga pendidikan. Saya tidak tahu misalnya di kampus ada yang ditambahkan berdasarkan aturan lain itu harus berakhir ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, kemana kawan-kawan yang akan lari? Tentu mereka pasti sebagai masyarakat memasuki dunia UMKM. Saya kira itu menambah persoalan baru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira apa yang bisa kita coba retas satu persatu urusan di seputar UMKM ini Bapak dan Ibu, kami himbau kita bersama untuk bagaimana kemudian ketika kita masukkan agar harapan kami nantinya masukan itu akan menjadi sesuatu bagi kami di daerah ini Bapak dan Ibu sekalian untuk menyelesaikan sebuah urusan yang berfungsi. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada suara yang kurang jelas. Mohon maaf kalau teksnya tidak begitu pas dengan judul kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helvijar. Jadi kita di sini ada Pak Nadirsyah. Pak Nadirsyah bisa join Pak. Sebentar Pak. Jadi nanti mungkin gini Ya. Pak, artinya kita dari YAI Wilayah yang bekerjasama dengan Universitas Syah Kuala nanti akan coba buat MOU Pak, supaya nanti apa-apa ke depan kita bisa lebih konkret Pak. Tahap-tahapan yang kita akan hadapi, ya kita rencanakan. Jadi ide kita sebetulnya kita bagaimana bisa berkontribusi YAI Wilayah untuk UMKM di wilayah Pak. Jadi memang seperti Bapak bilang tadi bahwa bankable itu merupakan suatu keharusan. Jadi memang kalau kita tidak mulai dari yang sekarang, kita tidak akan bisa mulai. Mungkin Pak Nadia saya tambahin Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Helvijar, saya dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh, mohon nanti kita bisa kami beraudiensi dengan Bapak, juga nanti akan kita bawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Kita dalam waktu dekat ingin beraudiensi dengan Bapak. Kita siap anggota IAI Wilayah Aceh, ada lebih kurang 400 orang, siap kalau bekerja sama untuk
mendampingi UMKM yang ada di wilayah Aceh. Dan juga nanti ada mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis juga bisa kita programkan untuk sebagai kampus Merdeka Belajar. Nah, mungkin itu Pak Elfizar, mungkin waktu dekat lah kami ingin beraudiensi dengan Bapak. Demikian Pak Elfizar. Mungkin detailnya nanti pada saat kita ketemu beraudiensi IAI wilayah Aceh dengan Bapak. Terima kasih Pak Elfizar. Pak Nadir, saya kira kita menyambut baik, nanti mungkin banyak hal yang bisa kita diskusikan dan kita cari jalan keluar terhadap persoalan kami. Karena persoalan kami, persoalan kampus juga. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Elfizar. kasih Pak Elfizar. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya. Sebelum kita ke sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuala, tadi saya sampaikan dulu kata kunci yang pertama yaitu IAI. Jadi kata kunci pertama nanti yang diisikan pada absensi pada akhir acara adalah IAI. Baiklah, kepada Bapak Profesor Dr. Faisal SE MSc MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuala, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masya Allah berikan kesempatan untuk hadir secara virtual pada acara webinar series dengan tema yang sangat menarik, yaitu aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi waktu peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun kita saat ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita doakan bersama mudah-mudahan segera berakhir dari bumi Indonesia dan seluruh dunia, sehingga kita kembali dapat bertemu secara luring ya untuk kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini di masa yang akan datang. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Temi Satya Permana. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Insinyur Helfizar MSc, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Aceh, kepada Bapak Immanuel Hakim, Kepala Kanwil DJP Aceh, juga kepada Pak Dr. Nadesa SMSI, Ketua IAI Wilayah Aceh, dan penghormatan kami juga kepada seluruh para narasumber. Sini ada Pak Dr. Fazli Sam, di samping Sekretaris IAI juga ini Koordinator Program Studi Magister Akuntansi ya, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK. Kemudian juga saya lihat ada Pak Faisal Azni, Pak Pandi Muhammad Hatta, Pak Ulfi Suhendra, dan tentu moderator kita hari ini ada Pak Sahata Edi Pestamorang, kemudian ada Pak Winston Manihuru ya. Dan seluruh peserta webinar dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, yang pertama kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, itu menyambut baik ya dan menyampaikan apresiasi yang tinggi tentunya kepada Halo Pajak, kemudian sini ada IAI Wilayah Aceh ya, juga dari Kementerian Koperasi UKM RI, kemudian dia juga ada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, dan Kantor Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Pajak, ya, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi pelaksanaan webinar series yang kami lihat ini sangat penting ya, di mana tema yang diangkat juga sangat menarik karena tidak hanya bagi para pelaku UMKM yang ada di Aceh isu ini menjadi penting ya, tapi juga kalau kita kaitkan dengan isu-isu yang diangkat ini, bagi kami para akademisi ini juga hal-hal baru juga sebenarnya. Karena bagaimanapun juga aspek perpajakan bagi UMKM ini selama ini kan kita lebih banyak fokus pada perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan gitu ya. Sementara isu-isu yang terkait dengan UMKM itu
dalam kajian-kajian akademis itu belum banyak dikaji sebenarnya, sehingga ini bagi kami juga menjadi ranah penelitian tersendiri, baik dalam konteks nanti pengabdian pada masyarakat ya, yang kemudian kita bisa bersama-sama bersinergi nantinya tentu dalam kegiatan membangun UMKM lebih bagus ke depan ya. Nah, kalau kita melihat dalam faktanya ya, UMKM ini kan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi negara yang sangat dinamis ya, walaupun dalam kondisi krisis pun mereka tetap eksis. Berbeda dengan usaha-usaha koperasi lainnya yang dalam kondisi krisis itu biasanya banyak yang tidak bertahan ya. Dan juga ini akan kita lihat UMKM juga memberi kontribusi besar juga di dalam pertumbuhan ekonomi daerah khususnya ya. Nah, kalau kita lihat saat ini UMKM juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan ya, membuka lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat ya, serta pemerataan pembangunan khususnya ya di wilayah pedesaan yang pada saat ini juga kemiskinan di perkotaan, kalau kita lihat kontribusi UMKM juga besar di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut ya. Nah, saya sendiri sebenarnya masih memegang data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini kalau saya bicarakan, karena itu data yang terakhir kita lihat. Misalnya pada bulan Maret 2001 seperti yang disampaikan jumlah MKM itu sudah 64,2 juta ya. Dan kita lihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto besar ya, itu 61,07%. Ya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi daya serap lapangan kerja, UMKM itu mampu menyerap hampir 97% dari total kerja yang ada, ya. Serta menghimpun hampir 60,42% dari total investasi Indonesia. Nah, tentu kan kalau kita bicara, karena tadi ini bicara dari halu pajak, tentu ini kan merupakan peluang ya, peluang bagi peningkatan penerima pajak penghasilan dari sektor UMKM yang saat ini belum digali secara maksimal. Ya. Nah, meskipun kalau kita lihat sektor UMKM berkontribusi terhadap 60% PDB nasional, namun pembayaran PPh oleh UMKM hanya sekitar 2,2% ya terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak. Ini data dari DJP juga. Nah, kalau kita lihat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Padahal target penerimaan negara dari subsektor perpajakan ini sangat dominan ya. Kalau kita lihat di dalam struktur APBN Indonesia, yaitu hampir 80% dari total penerimaan setiap tahunnya, yang ini adalah kontribusi yang besar dari pajak penghasilan. Nah, pada tahun 2021 yang lalu, kalau kita lihat Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak ini memang belum optimal ya. Nah, kalau kita lihat itu setoran pajak itu masih relatif sangat rendah. Nah, kemudian kita kalau melihat dengan agenda yang disampaikan pada hari ini sangat relevan, ya, karena memang banyak UMKM kita yang belum mampu menyusun laporan keuangan, ya, dan akhirnya tentu tidak bisa melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Ini karena sebagai sebuah konsekuensi. Ya. Nah, Bapak Ibu, para hadirin yang kami muliakan, kalau kita lihat tadi data yang disampaikan hampir 64 juta, secara kuantitas memang jumlahnya besar. Ya. Namun sayangnya memang kualitas UMKM Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan. Ya. Sebagian besar UMKM kita masih berstatus informal dan belum memiliki legalitas badan usaha. Selain itu masih sedikit dari pelaku UMKM kita yang telah memiliki laporan keuangan yang baik dan usul rapi. Ini yang menjadi persoalan ya, yang kemudian mengakibatkan mereka tidak memiliki catatan yang lengkap mengenai bagaimana keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Nah, mungkin di sini nanti kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, itu bisa memberikan kontribusi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang ini juga menjadi indikator kinerja utama kita dengan kementerian, juga dengan pimpinan universitas ya. Nah, sebenarnya ada 8 program MBKM itu yang nanti bisa digunakan oleh kita dari kawan-kawan Halo Pajak, kemudian juga bekerja sama nanti dengan IAI ya. Yang Bapak di sini bisa masuk itu ya. Misalnya kita ada 20 SKS itu ya pertukaran belajar ya kan. Itu kita bisa masuk juga. Kita bisa masuk di dalam struktur kurikulum untuk mata kuliah yang terkait dengan pembuatan aplikasi laporan keuangan ya. Atau kita bisa masuk melalui program magang praktik kerja. Artinya mahasiswa kita itu dapat 20 SKS untuk kegiatan magang di luar. Yang ini terkait nanti dengan desain
aplikasi, kemudian juga materi-materi yang terkait dengan akuntansi, penguatan laporan keuangan yang itu bisa dibuat. Atau bisa juga nanti masuk di asisten mengajar di satuan pendidikan. Mereka bisa memberikan materi yang sudah disampaikan nanti kepada mereka melalui pembekalan, dan kemudian itu diteruskan kepada UMKM. Itu juga bisa. Ya. Nah, yang lain misalnya ada penelitian dan riset, juga bisa 20 SKS di luar. Ya. Artinya bahwa kami di perguruan tinggi itu sudah memiliki format sebenarnya, ya, untuk memasukkan program-program kerjasama nantinya yang memungkinkan dilakukan dari kementerian maupun dari dinas koperasi, ya, yang ini kemudian bisa kita implementasikan. Hanya saja seperti yang kita diskusikan tadi, memang kita perlu payung hukumnya ya untuk mengeksekusi dengan cepat. Nah, karena kami yakin bahwa kalau yang menjadi ujung tombak itu mahasiswa, itu efektivitasnya akan jauh lebih baik daripada aparat pemerintah. Karena bagaimanapun juga hari ini mahasiswa dipandang oleh masyarakat itu adalah pihak-pihak yang sangat independen, integritasnya sangat tinggi ya, sehingga apa yang disampaikan itu mungkin akan lebih mudah masuk ke masyarakat, benak masyarakat daripada yang disampaikan oleh pihak-pihak lain. Ini salah satu keuntungan ya kalau kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga kemudian tentu kita berharap bahwa apalagi dalam kondisi pandemi seperti hari ini, di mana banyak UMKM kita yang mengalami penurunan penjualan ya. Tapi kita juga jangan hanya mengenjot pajak juga. Kami juga berharap bahwa kita mendesain juga dari awal sehingga mereka itu mendapatkan manfaat dahulu baru mereka bayar pajak, ya kan? Artinya ada sentuhan juga dari kita untuk peningkatan manajemen usaha mereka sehingga kemudian terjadi peningkatan tata kelola UMKM yang itu berdampak positif terhadap kinerja mereka, khususnya kinerja keuangan, yang kemudian kita mengenakan pajak. Yang itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan hanya di ujung saja. Nah, proses itulah yang kemudian itu akan memberikan semacam pemahaman kepada para pelaku UMKM bahwa kehadiran mereka itu memang diperhatikan dari awal. Sehingga pada saat mereka berhasil, tentu mereka harus berkontribusi juga kepada pemerintah yang telah memfasilitasi mereka dengan berbagai program kegiatan tentunya. Nah, Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar yang berbahagia, kami juga sangat mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh IAI wilayah Aceh khususnya selaku Asosiasi Profesi Akuntansi di Indonesia, tentu untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di UMKM saat ini. Nah, kami juga melihat ya apa yang dilakukan oleh IAI misalnya per 1 Januari 2018 itu sudah memberlakukan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah ya, atau yang kita kenal dengan SAK EMKM. Yang ini sangat penting ya untuk membantu para UMKM di dalam menyusun laporan keuangan sederhana yang masih berbasis kas menuju laporan keuangan yang berbasis akruah. Nah, kita berharap nanti dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa UMKM itu mampu membaca dengan baik laporan keuangan itu bisa dilaksanakan. Sehingga kita mendorong agar literasi keuangan bagi UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh, itu akan menjadi semakin baik. Ya. Sehingga seperti yang kita harapkan tadi, UMKM juga itu mendapatkan akses pembiayaan dari industri perbankan. Dan juga adalah hal pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Ini yang kita harapkan. Nah, sehingga adanya kombinasi antara SAK EMKM dan PP nomor 23 tahun 2018 ini, UMKM itu akan mendapat banyak manfaat. Ya. Tidak hanya dari sisi perhitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana tadi, kemudian beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudian berwirausaha juga peningkatan kepatuhan sehingga UMKM memang lebih bankable dan akses UMKM naik kelas seperti yang tadi disampaikan dari Kementerian Koperasi ya. Nah, ini menjadi lebih terbuka. Untuk itu tentu kami sekali lagi mewakili jajaran pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kegiatan webinar online hari ini yang ini diselenggarakan oleh Halo Pajak ya bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh, ada Kementerian Koperasi dan UKM RI, ya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Kantor Wilayah Direktorat Pajak. Harapan kita bahwa melalui webinar ini akan menimbulkan sinergisitas, ya, sehingga kita semua berharap nanti bahwa kita bisa mengumpas dengan tuntas berbagai persoalan yang terkait dengan tata kelola UMKM yang ada di
Indonesia, khususnya yang ada di Aceh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, mudah-mudahan melalui webinar ini kita semua nanti bisa mendapatkan pemahaman yang baik terhadap penjelasan SAK MKM, kemudian juga ada manfaat SAK MKM dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, juga terkait PPh final UMKM 0,5% ya, berdasarkan PP 23 tahun 2018, termasuk teknis perhitungan dan penerapannya, serta reformasi perpajakan melalui Undang-Undang HPP dan implikasinya, khususnya bagi para pelaku UMKM, serta hal-hal lainnya yang akan dibahas tentunya dalam acara webinar ini. Kami berharap semoga dengan terlaksananya kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita. Ini sebagai outcome yang kita harapkan dari topik-topik yang nantinya akan didiskusikan di dalam acara ini. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar acara webinar series ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, serta memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi selamat mengikuti webinar series. Mari kita sama-sama mendengarkan materi nanti dari para narasumber yang sangat berkompeten ya, yang akan mengupas hal-hal di atas. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini akan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin. Dan demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Faisal. Jadi jelas sekali memang intinya sinergi Pak. Jadi memang kita minta kesediaan Pak Faisal untuk selalu terbuka dengan YAI maupun dengan pihak-pihak lain untuk kita bersinergi memanfaatkan aturan-aturan yang ada. Baiklah, terima kasih kami ucapkan Pak Profesor Faisal. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Aceh, yaitu Bapak Imanul Hakim, AKMSF. Layar dan waktu kami serahkan. Pak Imanul. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillahi nasta'in ala umurin wa din. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat teman-teman dari akademisi, profesor semua, dokter, Pak Faisal, Pak Syam, tadi juga Pak Hefrizar dari Dinas Koperasi. Ini juga ada Pak Nadir Syahmala dan semua peserta webinar yang tidak saya sebut satu-satu, dia juga tak lupa nanti Pak Winston sama Pak Edi tadi ya, moderator. Mungkin saya agak ini, memang kalau pajak ketika ditempelkan dengan UMKM itu tadi betul kata Pak Efizar, itu agak menakutkan gitu ya. Bukan hanya UMKM, ternyata level Kadin di Aceh pun masih mengatakan mereka kalau dapat surat dari kantor pajak yang beramplop coklat itu mereka nggak bisa tidur. Tapi itulah sebenarnya kita sudah jauh berubah ya. Ini Bapak Ibu yang ikut dalam webinar juga, pajak itu sudah sangat jauh berubah. Saya juga merasakan berubah. Tapi memang persepsi masyarakat memang masih kelemahan kami untuk menyampaikan perubahan-perubahan itu, sehingga ada kita juga berharap gitu ya, pajak suatu saat menjadi seperti permintaan Kadin Aceh minta sebagai rumah keduanya pengusaha. Jadi kalau bukan istri kedua nih, tapi rumah kedua gitu. Bukan rumah istri kedua maksudnya. Rumah kedua. Jadi kalau dia ada kerjaan apa lewat kantor pajak dia bisa tanya apapun. Dari UMKM juga pernah ada dulu minta permintaan sebagai sahabat UMKM. Dan memang undang-undang kita, undang-undang yang baru ini juga sangat membantu UMKM sebenarnya. Tapi kesulitan dalam pembuatan aturan, kita juga tahu bahwa makin dia mau adil, itu maka akan makin detail. Makin detail, itu makin rumit. Sederhana, saya pernah sampaikan, kalau nggak salah waktu dengan OSK ya, dan Syakwala, waktu tahun lalu kalau nggak salah, saya sampaikan gitu. Kita punya pajak itu punya threshold agak berbeda dengan tadi koperasi yang 2 miliar, tapi kita gunakan 4,8 miliar di undang-undang lama ya, yang berlaku sampai P23, 4,8 miliar, maka pajaknya tarifnya dari omset kan, kita ngitungnya menyederhanakan, kita hitung dari omset,
waktu kita buat memang sepertinya mudah, yaitu 4,8 miliar, pajaknya 0,5% dari omset. Itu sepertinya mudah, padahal kenyataannya ya nggak semudah itu. Gitu. Karena kalau perhitungan omset itu ditambahkan kepada pajak yang harus dibayar, berarti ada judgement tentang net profit margin-nya yang akan kena pajak. Ternyata profit margin itu pun dari omset itu tidak selalu betul gitu. Itu sangat tergantung jenis usahanya kan. Kalau usaha yang omsetnya sebesar itu adalah usaha-usaha seperti makanan yang mencapai omset 5 miliar setahun, itu relatif labanya besar. Tapi kalau itu adalah barang-barang kelontong, barang-barang grosiran biasa yang memang ada barang titipan, ada barang produk dia, ada macam-macam, itu tidak begitu besar juga. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Sebagai contoh misalnya, asumsinya setelah 5 miliar berarti dia sudah tidak lagi pakai 4,8 miliar ya dengan 1%, ya, 0,5% tadi. Mereka harus pembukuan biasa. Misalnya omset 5 miliar. Mungkin Bapak Ibu yang biasa di akuntansi, di auditing, ekonomi, itu paham bahwa rata-rata margin, net profit margin dari perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang besar, itu rata-rata cuma 1-4%. 4% itu udah hebat. Itu termasuk pertimbangan kita ketika menghitung waktu awal berapa margin yang kita pakai gitu dalam tarif untuk judgement 1% atau 0,5% kemarin itu usaha kecil adalah asumsinya laba 4%. Laba bersihnya 4%. Lalu kali tarif 25%, maka dari omset 1%. Kalau kita bayangkan misal saya pengusaha dengan omset 5 miliar dengan margin laba rata-rata net profit margin yang 4%, maka laba bersih saya 200 juta. Kalau dengan tarif pajak jangan yang 22%, anggaplah yang 12,5%, maka pajak saya harusnya bayar 25 juta dari laba bersih 200 juta, saya udah kena pajak 25 juta. Nah, masalahnya ketika sudah 5 miliar omset, yang tadi dikatakan sudah bukan mencari pendamping, tapi pendamping hidup, ini mungkin pendamping hidupnya dianggap besar, tapi kalau realnya itu tidak besar juga ternyata Pak Prof. Jadi teman-teman di Bapak Ibu yang ikut webinar ini, coba kita bayangkan kalau dia 5 miliar tadi, omset 5 miliar, labanya 200 juta, bayar pajak 25 juta. Nah, mulai PR adalah bagaimana mencatatnya gitu. Bagaimana membuat laporan keuangan yang sudah masuk mekanisme perpajakan. Jadi orang yang sudah beromset 5 miliar itu akan terkena pajak penghasilan biasa, terkena juga PPN, dia harus buat faktur, ya oke lah e-faktur sekarang, tapi itu ilmu tersendiri gitu. Ilmu yang bisa adalah teman-teman yang kuliah di di IAI ini, atau yang teman-teman didikan IAI atau kuliah di kampus, atau paling tidak dia pernah ikut pelatihan-pelatihan buat IAI ini loh, cara mencatatnya, e-faktur begini segala macam gitu. Berapa dia mau dibayar? Karena kalau pengusaha masih mikir, tadi bagus juga tadi Pak dari koperasi itu mengatakan ada CEO dan ada COO ya, chief of everything itu segalanya dia buat tuh hampir nggak mungkin. Ketika dia makin besar nggak mungkin. Jadi misal kita pakai margin ini UMR di Aceh. UMR di Aceh itu 3,2 juta ya kalau nggak salah. Tapi itu 3,2 itu UMR. Mungkin kalau alumni dari USK nggak mau tuh 3 juta. Oke lah, dia 5 juta nih. Kalau 5 juta kali 12 itu 60 juta Pak Edi. Jadi dari laba 200 juta dikurang pajak 25 juta, dia bayar lagi bagian orang untuk ngurus pembukuannya dia yang rapih nih. Itu dengan tarif 5 juta per bulan, itu 60 juta. Berarti dari omset tadi, omset 5 miliar yang tanda kutip menurut threshold dari pajak itu dianggap sudah bukan UMKM lagi, mungkin udah UKM ya, udah menengah. Itu akan dapat dia cuma 115 juta. Kalau itu dibagi 12, di bawah 10 juta, nggak jadi lapor dia pajaknya, Pak. Saya mendingan nggak bayar pajak gitu, karena kalau itu udah 10 juta 12 sebulan ya tadi. Tapi itu sama nggak dengan UMKM mikro tadi? Itu ternyata ketika dia menengah ke atas begitu, labanya cuma 10 sebulan. Ternyata kalau kita turunkan ke bawah, Pak,
ternyata itu bisa didapat oleh pengusaha-pengusaha kecil yang tidak pakai formil, yang belum formil sekali. Jadi kalau ada orang pengusaha rumahan yang home industry mendapat menjadi supplier cateringnya ke kantor-kantor, itu lebih besar hasilnya. Jadi memang ini benar-benar seminar seperti ini, webinar seperti ini menantang gitu. Karena makin ketika dia menurunkan omsetnya mungkin nggak 5 miliar atau jenis perusahaannya itu makin kecil, tidak terdetek lagi. Tapi usaha-usaha rumahan yang mungkin suaminya bekerja sebagai ASN tapi rumahnya buat catering gitu. Itu laba 10 juta bisa dapat, Pak. Karena kalau catering yang tidak punya overhead, tidak perlu buka pemasaran, tidak perlu buka apa, itu labanya bisa 30-40%. Mungkin sini ada bapak ibu atau ibu-ibu yang suka masak gitu. Kalau dia masak hobi, mensuplai makan siang satu instansi, masak sendiri di rumah, atau nggak usah makan siang lah. Besok kita Ramadan, kita supply itu buka puasa dari berapa masjid itu misalnya, mensuplai buka puasanya, itu bisa dapat lebih laba 10 juta sebulan. Sedangkan dia tidak terdetek. Nah ini seperti ini memang sulit ya, kondisinya sulit. Ini jadi tantangan, mudah-mudahan nanti ya dari pengalaman lapangan nanti, apalagi ada mahasiswa yang mau turun ke lapangan melihat kenyataan gimana pencatatannya, mungkin ditambah dengan ilmunya para dokter, para profesor di UISK yang berdia ini luar biasa. Kami mungkin ini ya kita akan dapatkan tuh pola-polanya memang berubah beda-beda dengan wilayah regional. Dan juga akan kami sampaikan juga, kami di Aceh ini mungkin agak berbeda ya, mungkin Pak Edi saya sampaikan juga, di Aceh ini agak berbeda, kami ada namanya tim 9, Pak. Jadi pajak ini tidak hanya sendiri, tapi ada 4 kementerian, 4 dari eselon 1 Kementerian Keuangan yang bergabung juga, kita ada koordinasi, itu dari Dijen Perbendaharaan, dari Kekayaan Negara, dan dari Dijen Bea Cukai. Itu 4 itu bergabung lagi dengan 5 lagi instansi vertikal yang terkait dengan keuangan. Itu dengan perwakilan Bank Indonesia, perwakilan OJK, perwakilan BPKRI, perwakilan BPKP, dan BPS. Jadi kita sebutnya tim 9. Ini kita rutin ketemu tim 9 sebagai konsultatifnya, tim konsultasi untuk Pemprov Aceh. Jadi dan nanti mungkin ke Pak Hefrizal juga kita sowan juga, forum BUMN itu juga sejalan. Sebenarnya akhirnya kita temu ini PR terbesarnya UMKM, dan ini kita juga harus ada juga UMKM, tadi juga Pak Edi sudah sampaikan ya, PR dari ekonomi ini adalah bukan di keahlian, lebih pada untuk mengembangkan UMKM bukan dengan pelatihan dulu. Akhirnya kami menyimpulkan, kita melihat sebenarnya yang diperhatikan harus kita jaga juga, dan ini benar sangat berhubungan dengan para pemangku kekuasaan, para pemegang yang memegang aturan, yaitu pasarnya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin pasar itu tadi saya agak tertarik Pak Edi minta ini, kan nanti kalau kita sudah latih mahasiswa ini minta jaminan bahwa itu akan dipakai. It means berarti Pak Edi itu minta jaminan pasar sebenarnya kan. Jangan sampai teman-teman dari OSK, mahasiswa Merdeka itu dilatih, oh ini belajar aplikasi ini ternyata tidak dipakai. Itu pasar berarti, yang dikunci pasar. Sekarang sama persis yang di dalam UMKM. Kita lihat pengusaha-pengusaha maju dengan mudah mengatakan, jangan berikan mereka ikannya, berikan kailnya. Jangan berikan makanan, tapi beri kailnya dan beri pelatihan kailnya, memancing. Itu simple. Tapi apa yang terjadi ketika para tadi orang-orang yang berada di kemiskinan ekstrim, masyarakat kita yang masih dari garis kemiskinan, itu kita latih apapun yang kita pikir itu bisa, latih buat nasi goreng, latih buat ayam geprek, latih buat pelihara apapun. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah punya kail, sudah bisa mancing, apakah ada kolamnya? Kalau mereka ke pasar, tidak ada kolamnya, nggak ada. Kolamnya sudah punya si A, si B, si C. Atau ada nih kolam untuk kamu, ikannya sedikit, rame-rame mancingnya UMKM, nggak akan maju-maju, Pak. Kita sudah lakukan ini, teman-teman di koperasi itu sudah mungkin lebih dari 20 tahun ya, 20-30 tahun kita punya koperasi. Itu mau maju bagaimana? Pasarnya nggak ada. Pasarnya terlalu kecil. Itu UMKM. Saya mohon maaf katanya, ini teman-teman kampus banyak di sini. Ada teman-teman dari sekolah, teman kampus ada Pak Faisal di Dekan Ekonomi Bisnis.
saya sampai katakan, kalau mereka yang juara-juara dari kampus, ekonomi juara, akuntansi juara, apalah industri juara dari kampus. Kalau pasar tenaga kerja tidak ada, mereka lulus bisa kerja dengan keahlian itu. Pasar tidak ada. Kalau pasar nggak ada, tidak dibuka pasarnya atau tidak dibagi pasarnya, tidak dikasih juara yang IP-nya 4, atau 5 lah ya, IPK-nya itu susah juga nyari kerja. Nggak ada. Jadi ini PR-nya, saya pikir kalau nanti kita saling koordinasi, cari dulu pasarnya. Kalau nggak bisa kita buka, kita yang buat lah. Kalau emang nggak ada yang buka, paksa buka gitu pasar. Buka. Ini orang-orang butuh. Karena kalau pasarnya itu nggak ada, akuntansi ini kan ilmunya bukan ilmu yang harus ada gitu kan. Dia pasarnya ada ekonominya, ada penghasilan, baru akuntansinya bergerak. Tapi ini mungkin sama-sama harus disadari, kami dari tim 9 juga itu mencoba nih melihat pasarnya. Kalau pasarnya ada, itu mudah. Kita dapat pasar, sederhananya pasarnya ada, tadi dijamin misalnya tadi Pak Edi minta, ini pasarnya ada nggak? Pasar dari teman-teman mahasiswa kampus Merdeka ya, dengan teknis kampus Merdeka itu, kalau kita latih ini pasarnya ada nggak jaminan. Sama juga dengan para UMKM itu kan. Kalau saya dilatih membuat kerajinan, ada nggak pasarnya? Jadi kalau pasarnya ada, baru kita latih, itu cocok. Jadi melatih itu gampang. Nanti pilihan-pilihan orang, pasarnya ada. Ini yang mungkin menjadi catatan. Mudah-mudahan pasar ini jalan, karena kalau ya mungkin ada yang nanti mahasiswa yang otak-atik kira-kira pasar apa aja yang bisa, apakah kita bisa create sendiri atau kita cari untuk tembus gimana, itu harus ada pasarnya. Supaya ini PR juga teman-teman mahasiswa kita pun PR nih yang tahun ini lulus ya, dalam kondisi ekonomi masih agak ruwet ini Pak. Tadi Pak Edi benar tawarkan mereka aplikasi gini-gini, Pak, nanti saya belajar nih udah 20 SKS, saya dapat latihan, nanti lulus saya belum ada pasar kerjanya. Nah, maksudnya itu juga sama-sama kita pikirkan bagaimana pasarnya. Tim 9 jelas akan bantu ya. Kita akan tak-atik lah dari mulai macam-macam lah yang kita sudah kerjakan. Dan yang terakhir, mungkin terima kasih juga tadi Pak Hefrizal tentang pajak ya. Kami di Aceh bahkan di pusat juga sudah menggalakkan ya, istilah berubah lah. Kita sudah berubah, teman-teman UMKM apapun itu ya, pengusaha UMKM datanglah kantor pajak itu, asal ini tidak birokrasi lagi, kita masuk ya. Memang ada security, itu bukan nakut-nakutin, tapi memang mengecek siapa yang masuk ya. Sebenarnya sudah sangat terbuka. Dan kalau di Aceh kita gerakkan namanya Cooperative Compliance Program ya, ini kerjasama membangun kepatuhan, termasuk Kadin atau apa, banyak lah, banyak yang masalahnya, banyak yang karena takut lalu jadi nggak tahu, jadi lalai, akhirnya ujungnya bikin repot. Ini terakhir saya sampaikan, kami ada ini ya, ada contoh kecil. Ya memang kita nggak bisa langsung memberikan ini bahwa kalau kamu bayar 100 nanti dapat imbalan dari pemerintah 100, tapi kan secara tidak langsung mendapat jalanan pembangunan. Tapi ini contoh bagaimana kelalaian sederhana yang bikin repot kami nih Pak. Jadi contoh gini, sebelum saya buka ya. Jadi ini ada kasus, ada ibu-ibu sudah pensiunan, dia dikenakan pajak, tetap diperiksa ketetapan pajak. Ibu itu memiliki saham 1,5 miliar Pak dari satu perusahaan. Kita kena pajak, dia tidak laporkan di SPT-nya, SPT orang pribadi nggak mencatat ada sahamnya, tapi ada data di kami bahwa dia memegang saham 1,5 miliar di satu perusahaan. Itu karena ibu itu sudah pensiun, udah umur di atas 60, ya nggak paham kan, dia bilang dulu ini almarhum suaminya sudah meninggal, almarhum suaminya memberi ini segala macam, jadi nggak tahu. Tapi karena datanya tidak ada pembanding lain kecuali dari SPT satu perusahaan, ya udah ditetapkan oleh satu KPP. Lalu dia keberatan, ajukan komplain ini. Dia nangis lah karena mau disita kan, pajak itu kan agak galak kalau untuk penyitaan. Akhirnya kami di sini kena pelajari. Ternyata perusahaan emang ada Pak. Perusahaan itu melapor. Perusahaannya terdaftar di Banda Aceh, ibu itu tinggal di Langsa, cukup jauh, 12 jam lah. Jadi kita cek perusahaan di sininya, ternyata perusahaan itu sudah tidak aktif. Perusahaan sudah tidak aktif, selama 2 tahun tidak pernah masukkan lagi SPT. Kita cek, ternyata perusahaan itu pun yang mungkin 2 tahun itu tidak aktif lagi karena suaminya udah meninggal. Pas kita pelajaran lagi, ya mohon maaf kata ya, jadi saking dia tidak. Jadi gini, inilah UMKM hati-hati nih. Jadi kita menduga begini, ini suaminya ini dulu saya nggak ini, almarhum ini dia punya akses lah untuk mendapat
tender itu Pak, untuk tender dari kota, kabupaten, dan provinsi. Itu dapat tender itu. Maka untuk masuknya dibuatlah perusahaan yang seakan-akan bonafit itu. Mempunyai saham 1,5 miliar. Masukkanlah nama istrinya. Masuk. Jadi omsetnya pun kecil. Kita cek, omsetnya kecil. Modal 1,5 miliar, labanya kalau nggak salah cuma 6 juta. Pak. Kalau 1,5 miliar 6 juta, mendingan taruh aja di Bank Syariah Indonesia kan, diam-diam. Tapi itu dia sudah buat laporan, dia besarkan ininya. Saya nggak tahu apakah dia yang buat atau ada tadi mungkin minta tolong orang. Saya masukkan buat ini CV atau PT modal 1,5 miliar supaya saya bisa dapat tender dari pemerintah. Kita masukkan, dia dapat jalan. Jadi dalam berapa tahun dia bayar, kecil bayar, tapi sesuai dengan omset yang dapat dari pemerintah. Tapi ketika suaminya itu meninggal, itu nggak ada yang ngurus. Nah, ternyata sahamnya pun nggak ada. Ya, jadi ini contoh, saking tidak pahamnya mekanisme pajak berhubungan dengan akuntansi. Nah ini akhirnya dia mencoba melaporkan tanda kutip ya fiktif, itu modal fiktif. Akhirnya sekarang masalah di pajaknya. Ini sekarang agak bingungnya karena ternyata perusahaan itu pun kita cek direksinya ibu itu udah pensiun kan. Kita ngomong gimana ini? Suruh dia harus rubah kan SPT-nya pembetulan. Itu juga kita ngomongnya susah, udah nangis saja kan ya, takut di situ. Ini contoh gitu, melalaikan dari yang kecil sederhana. Sebenarnya mereka nggak usah seperti itu, tapi karena sudah tanda kutip formilnya salah, akhirnya kami yang repot. Tapi mudah-mudahan sih bisa selesai ya, nanti mudah-mudahan ada temannya lah, teman dari ibu itu bisa selesai. Tapi contoh bagaimana menariknya sesi perpajakan dan akuntansi di sini, ketika dia tidak ada kewajiban perpajakan tapi tidak dicatat, nanti suatu saat ada kewajiban itu bikin repot. Tapi dicatat kalau mahal, ya akhirnya dia juga nggak maju-maju. Apa jadi banyak ya. Jadi itulah kira-kira simpulannya itu, banyak sekali masalahnya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya inisiatif dari teman-teman di Halo Pajak ini luar biasa, dari IAI juga luar biasa. Nanti kami yang di lapangan yang ditakuti oleh pengusaha mudah-mudahan bisa gabung, bisa bantu. Ini juga teman-teman penyuluh yang sudah disiapkan. Nanti bebas saya tanya, bahkan untuk di Aceh kita open sekali, open termasuk saya sebagai Kanwil Pajak nih. Kalau ada apa-apa tentang pajak boleh nggak di WhatsApp langsung? Boleh, saya bilang. Saya kalau ditanya, kalau saya nggak tahu ya saya bisa forward. Tapi atau ada kasus-kasus fraudnya teman-teman yang merasa terancam dari KPP di mana yang jauh, itu tinggal lapor. Ini juga di forum ini saya katakan tidak ada lagi harusnya pajak, tidak boleh lagi seperti itu. Perlu masalah apa datang kampus maupun mahasiswa bebas, itu kalau memang kita ada waktu apa bebas. Dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ke depan ya, mungkin waktunya juga singkat dan sangat sulit sebenarnya menemukan nanti rumusnya itu sulit sekali. Tapi kalau kita sudah ketemu, sudah ini mungkin nanti ada ide-ide lain ya, sedikit-sedikit kita jalankan. Dan ekonomi Aceh juga yang sekarang rankingnya naik nih Pak Edi, kita naik juga nih ranking kemiskinan kita dari nomor 6 sekarang nomor 5 Pak. Tadinya Gorontalo di nomor 5, sekarang Gorontalo nomor 6, Aceh di nomor 5, dan jumlah penduduk miskinnya 850.000 ya. Ini juga punya bukan ancaman tapi resiko ekonomi yang kita sedang lagi kaji juga, yaitu masalah mitigasi nanti ketika tahun depan dana otonomi khusus itu turun menjadi 1%, yang sekarang dari 2% dari dana alokasi umum. Kalau menjadi 1%, kita asumsikan kira-kira akan turun dropping dari pemerintah pusat itu sekitar 3,5 triliun, Mbak. Jadi 3,5 triliun itu ya sangat signifikan untuk level provinsi Aceh, karena posisi sekarang sampai tahun lalu ya dapat sekitar 7,5 triliun saja, kemiskinan masih naik gitu. Masih naik sampai 850.000 orang. Nanti kalau ini turun, ini PR juga, PR teman-teman ekonomi ini, jangan sampai nanti Pak Faisal didik sarjananya mahasiswanya jurusan ekonomi lulus karena nggak ada pasar tenaga kerja, nanti ditanya lulusan apa? Oh saya sarjana ekonomi. Ininya ekonomi apa? Ekonomi pembangunan. Bukan Pak, saya jurusan ekonomi lemah. Nah ini yang kita repot. Mudah-mudahan ya Aceh bisa cepat kita pemulihan ekonominya. Kami juga sedang mengkaji bagaimana banyak nanti bisa diskusi lebih lanjut masalah bagi hasil pengelolaan di Tinerba, perkebunan segala macam. Kita juga coba memanfaatkan, mengoptimalkan ya undang-undang kekhususan Aceh supaya ekonomi ini bisa maju dan masyarakatnya bisa bersejahtera. Dan itu aja, sekian. Saya yang buka Pak Edi ya. Mudah-mudahan terima kasih dari Kanwil Pajak Aceh. Terima kasih mendapat kehormatan untuk menjadi keynote speaker sini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
seminar tentang aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Yang ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih Pak Imanul. Jadi Selamat Pak Imanul ranking 5 sekarang ini. Ranking 6. jadi intinya sebetulnya sama Pak, artinya gimana kita menyediakan jasa akuntansi itu lebih murah. Jadi kalau kita lihat dari profesi lain sudah ada Pak. Yang dokter 50.000 kan sudah ada Pak. Siap. Jadi memang sebetulnya kalau kita sekarang dengan ada teknologi sebetulnya membuka peluang. Jadi memang kita berharap tadi kemarin kita sudah bicara dengan YAI wilayah bahwa kalau dengan teknologi siapa yang duluan mau maju pasti bisa terbuka lebih besar Pak. Jadi memang itu yang kita harapkan. Jadi jangan tertutup hanya di Aceh Pak, karena kalau sudah online, aplikasinya online bisa dipakai dan bisa digunakan di daerah mana saja. Betul Pak, betul. Apalagi ini udah digitalisasi keuangan ya Pak, digitalisasi Ya, keuangan jadi juga memang jalan, intinya ya. sebetulnya ke sana. Jadi memang kalau mengenai harga, ya itu tadi, kalau mass production bisa murah Pak. Jadi itu yang sebetulnya pasarnya diperbesar. Ya. Oke Pak Imanul, makasih. Nanti mungkin kita dari YAI wilayah akan audiensi dengan Bapak juga supaya lebih real Pak apa-apa yang kita programkan dari YAI ini. Terima kasih Pak Imanul. Sama, terima kasih. Ya, salam. Baiklah, kita masuk kepada inti acara. Mohon izin Pak Edi, Ya. Pak Dekan kebetulan ada kegiatan yang lain. Beliau mohon izin untuk live dari kegiatan kita. Oke, Karena ada baik. kegiatan internasional. Oke Pak Dekan, Pak Mohon izin Imanul, Bapak makasih Ibu Pak semua ya, Imanul. izin live ya. Terima kasih. Baik. Semoga sukses Baik, ya. Terima kasih Terima kasih Pak Pak, Dekan. Pak Faisal. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan kata kunci kedua, yaitu Nanggro. Jadi kata kunci pertama tadi YAI, yang kedua Nanggro. Nanti akan diisikan pada akhir acara di link Avensi yang kita akan bagikan di akhir acara.